Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi matematika statistika. Untuk penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi yang warna kuning ini adalah data mentahan atau raw data. Data mentahan ini akan sangat memusingkan kalian untuk menyelesaikan tabel data distribusi frekuensi. Maka kita akan membuat tabel dasar data distribusi frekuensi. Bagian-bagian yang harus kalian ketahui dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama kelas interval. Kelas interval ini yaitu kelompok nilai yang ditulis dalam bentuk interval. Ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu yang rentang nilai, kalian lihat di sini. Ada 31 sampai ke bawah, ini disebut dengan batas bawah. Ada 40 sampai 100, ini disebut dengan batas atas. Ini batas bawah, ini batas atas, oke? Nah, terus ada namanya tepi kelas. Tepi kelas itu dari batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Contohnya 31 dikurang 0,5 jadinya 30,5. Ini untuk tepi bawah untuk data pertama. Data kedua berarti 40,5. Data ketiga 50,5. Untuk tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Berarti di sini 40,5, di sini 50,5, di sini 30,5 gitu ya. Jadi untuk yang tepi bawah yaitu tepi bawah rentan 31 sampai 40, tepi bawahnya 30,5, tepi atasnya 40,5. Jadi tepi bawah dikurang 0,5, tapi tepi atas ditambah 0,5 gitu ya. Ada panjang kelas. Panjang kelasnya itu kita lihat di situ ada 31 sampai 40. Jadi panjang kelas itu dihitungnya begini. Dari 31 sampai 40, tapi 31 dimasukin, atau boleh juga 31 dikurang 40 berapa? 31 dikurang 40 dikurang 31 dibalikin 9. Nah, 9 ditambahin 1 jadinya 10. Jadi kita hitung dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 10. Atau bisa juga 40 ditambah dikurang 31, habis itu ditambah 1. Harus ditambahkan 1 ya kalau misalkan kita ambil 40 dikurang 31. Oke, untuk titik tengah kelas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah 31, batas atas 40, berarti 40 tambah 31. Oke, berarti 40 tambah 31, 71, baru dibagi setengah gitu ya. Nah, sekarang cara mengelompokkan data kelas interval, yaitu pertama kita harus tahu tentukan jangkauannya dulu. Jangkauannya itu adalah data besar dikurang data kecil, dan tentukan banyak kelas interval, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Tentukan panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi interval. Contohnya, nah misalkan kita punya data di bawah sini. Kita punya data di bawah sini yaitu 5853 yang data sebelah sini ya. Nah, kita lihat jangkauannya mana data yang paling kecil. Data yang paling kecil di sini adalah 95. 95 adalah data yang paling besar 95. Terus data yang paling kecil 42, maka 95 dikurang 42. Jadi hasilnya adalah 53. Maka jangkauannya 53. Terus untuk kelas intervalnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 40. 40 apa? 40 itu adalah jumlah dari data yang ada di sini. Jumlah dari data yang ada di sini. Di sini ada berapa? Ada 40. Gitu ya. Nah, terus untuk P, panjang kelas yaitu 53 atau jangkauan dibagi 6. 6 tadi interval. Jangkauan dibagi 6, berarti 8,83. Maka hasilnya adalah 9 ya. Jadi kelas interval tadi yang 40, log 40 bisa kalian cari di kalkulator, berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Log 40 adalah 1,6. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 yaitu 5,28 ditambah 1 jadi 6,28. Karena 6,28 itu kurang dari 6,50 maka jadinya 6. Untuk P-nya yaitu 53 dibagi 6 yaitu 9. Karena 8,83 lebih dari 8,50 jadi kita genapkan jadi 9.
gitu ya. Untuk panjang harus dikurang 1. Jadi kita ngurutinnya di sini dari data terkecil dulu 42 kan. Nah, 42 kita ambil karena di sini panjang kelasnya ada 9. Jadi karena panjang kelasnya di sini 9, maka kita harus kurangi 1. Berarti kita kurangi 1 jadi 8 kan. Berarti 42 tuh 8-nya 42 ditambah 8 jadi 50 gitu kan. Terus kita mulai lagi dari 51. Jadi nambah 1 ya, 51 ditambah 8 oh 59. 60 ditambah 8 oh 68. Terus kita mulai dari 69 lagi, 69 ditambah 8 77. Kita mulai dari di atas 77 78 ditambah 9 berarti 86 gitu. 87 ditambah 8 jadi 95 gitu. Nanti kita lihat di sini di kelasnya. Oh, pertama yang 58 tuh berada di sini gitu kan. Terus 53 berada di sini. Terus 56 berada di sini. Jadi kita kelompokkan semua, kita coret satu-satu, kita masukin ke tirus. Sama kayak kita mencari suara dari suatu lomba gitu kan. Oh, si A menang. Jadi kita kelompokkan. 57 ada di mana? Ada di sini. Nanti kalian ke tirusnya gitu loh ya. Paham kan maksudnya Ibu? Dan terus setelah itu kita masuk frekuensi. Oh, ternyata untuk data 52 sampai 50 itu ada 6. Yang bawah ada 12, ada 6, ada 8, ada 5, dan ada 3. Nah, sekarang kalian coba buat tabel distribusi frekuensi sama kayak Ibu. Di sini data ujiannya ada 40 siswa ya. Jadi nanti kalian N-nya adalah 40 sama kayak tadi persis. Oke? Ibu kecilin dulu biar bisa di screenshot. Nah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.